Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Devita, Bu. Kenapa nggak hadir dia? Sakit. Kita doakan semoga teman kita bisa cepat kembali sehat dan bergabung dengan kita lagi. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Seperti yang kita tahu, pada masa remaja itu merupakan masa di mana banyak usia yang sangat rawan, terkhususnya dalam hal pergaulan. Kemajuan teknologi dapat juga memicu pergaulan pada masa remaja ini. Apalagi masa sekarang itu zaman sudah semakin canggih dan pergaulan bebas menjadi bahaya utama yang dihadapi oleh kalangan remaja. Tidak hanya itu saja, pergaulan bebas juga menimbulkan kekhawatiran besar pada orang tua karena mereka sangat masih labil dan sangat mudah terjebak oleh dampak negatif dari pergaulan. Pergaulan bebas itu merupakan penyebab rusaknya moral bangsa. Mereka sangat bebas tanpa diperhatikan oleh orang tua mereka, sehingga kehilangan akhlak mulia yang seharusnya dimiliki oleh para calon pemimpin pemimpin bangsa di masa depan. Banyak dampak negatif timbul dari pergaulan bebas. Ada yang tahu? Ada, Bu. Apa? Salah satunya, Bu, hamil di luar nikah. Terus menjadi lebih bebas dan kurang ajar terhadap orang tua. Itu aja, Bu. Nah, betul sekali. Kita bahas itu seperti yang sekarang sedang maraknya terjadi, yaitu hamil di luar nikah. Kurangnya sex education kepada remaja saat ini menjadi penyebab utamanya hamil di luar nikah itu terjadi. Bahkan hamil di luar nikah itu sudah terjadi pada usia anak-anak, yaitu usia sekolah dasar. Mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dan juga dampak setelah mereka melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pergaulan bebas pada masa sekarang ini telah memasuki zona yang sangat berbahaya. Dampak negatif dari pergaulan bebas telah memakan banyak korban, mulai dari kerusakan moral, penggunaan obat-obat terlarang, serta hamil sebelum menikah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wasa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Dalam ayat ini dijelaskan, jangan pernah kita sekalipun mendekati zina, karena zina menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Dan zina termasuk ke dalam dosa yang sangat besar. Para ulama juga bersepakat bahwa zina haram hukumnya dan termasuk dosa yang sangat besar. Dan barang siapa yang mengingkari ijma yang pasti, maka ia telah keluar dari ketentuan syariat. Nah, apakah ada yang tahu perilaku seperti apakah untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji tersebut? Saya, Bu. Apa? Lebih mendekatkan diri kepada Allah, terus lebih bergaul dengan lingkungan yang lebih baik. Nah, pergaulan bebas dan perbuatan keji ini sangat berbahaya pada zaman sekarang ini. Karena itulah, janganlah kita sekalipun melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada pergaulan bebas dan perbuatan keji. Hal yang memicunya bisa jadi satu, yang pertama, melihat aurat, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu hukumnya haram karena melihat aurat secara langsung ataupun tidak, seperti melihat video ataupun gambar yang tidak pantas yang ditonton dan tidak sesuai dengan umurnya, bisa menimbulkan dan membangkitkan gairah seks. Dan kalau misalnya gairah seks sudah bangkit, itu bila tidak disalurkan sesuai hukum Islam itu salah. Gairah ini bisa menjadi masalah jika disalurkan tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti melamun yang tidak perlu, berpacaran, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram,
itu menjadi hal lumrah dalam sekarang ini. Melihat aurat menjadi pemicu awal niatan untuk perbuatan zina. Nah, yang kedua yaitu mendengarkan hal yang mengundang hawa nafsu. Selain melihat video ataupun gambar-gambar yang tidak pantas, mendengarkan hal buruk juga dapat mengundang hawa nafsu seseorang. Tidak menutup kemungkinan dalam hal bergaul di antara teman pasti ada kadang cerita hal yang tidak senonoh ataupun yang hal buruk. Banyak sekali lirik lagu yang zaman sekarang ini mengajak dalam hal keburukan seperti rayuan, pacaran, kalimat kasar, atau apapun itu. Jika hal seperti ini diperdengarkan terus-menerus, hal-hal buruk itu akan menjadi hal yang sangat biasa dan biasanya bisa mengantarkan ke pelakunya untuk berhayal dan berangan-angan yang tidak baik. Ini sangat berbahaya dan harus dihindari. Dan yang ketiga yaitu pergaulan bebas antara laki-laki dan juga perempuan. Ini menjadi pemicu yang utama karena dalam zaman sekarang ini interaksi laki-laki dan perempuan dikatakan baik dan sehat apabila tidak melanggar aturan ataupun etika sosial, budaya, dan beragama. Sebaliknya, pergaulan yang tidak memperdulikan norma dan etika, budaya, dan juga agama adalah pergaulan yang bebas. Pergaulan bebas ini bisa terjadi di mana saja. Oleh karena itu, berhati-hati dalam bergaul dan memilih teman. Aturan dan etika harus tetap dijaga. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jika istri-istri Nabi membutuhkan sesuatu, maka mereka dianjurkan untuk meminta dari balik tabir, biar tidak kelihatan orang lain sebagai usaha untuk berhati-hati dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti fitnah. Dan yang terakhir yaitu berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram ataupun pacaran. Berduaan dengan lawan jenis mungkin sekarang dianggap sebagai hal biasa karena dengan alasan bisnis, meeting, ataupun belajar kelompok dan sebagainya. Padahal itu sangat berbahaya dan berpotensi untuk bisa menimbulkan fitnah dan mengundang setan. Bisa menyebabkan orang lain berprasangka buruk terhadap pelaku dan disebarkan ke orang lain sehingga menjadi fitnah, mengundang setan, dan perbuatan-perbuatan yang asusila lainnya. Apabila jika berdua-duaan tersebut dilakukan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya janganlah sekali-sekali seseorang di antara kalian berduaan dengan lawan jenis kecuali dengan mahramnya. Jalan-jalan menuju kemungkinan perbuatan zina sebagaimana disebutkan di yang tadi bisa dihindari dengan cara meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan. Nah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini, pendidikan agama menjadi sangat penting dan menjadi pendidikan yang sangat dasar bagi orang tua dan juga guru. Orang tua dan juga guru memiliki peran yang sangat penting dalam membekali anak-anaknya dengan pendidikan agama yang kuat. Salah satu bentuk ibadah untuk bisa menghindari diri dari zina dan pergaulan bebas lainnya. Baiklah, dikarenakan waktu kita telah habis, kita cukupkan pertemuan pada minggu ini. Tugas minggu depan yaitu silakan kalian cari ayat-ayat ataupun hadis yang termasuk dalam pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan minggu depan setorkan ke ibu. Ada mengerti? Ngerti, Bu. Baiklah, kita cukupkan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.